Halo teman-teman semua, apa kabar? Eh, Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga tetap selalu jaga kesehatan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Jan Sebastian, NIM 18081174. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercubuana, yaitu dengan prodi Psikologi atau Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode etik psikologi, yaitu terkait materi pasal 68 mengenai intervensi. Dan nantinya saya akan menjelaskan per poinnya, yaitu poin nomor 1 dan poin nomor 2. Nah, sebelum saya menjelaskan poin-poin intervensi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari intervensi dalam kode etik. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan 1 dan 2 terkait poin kode etik psikologi. Poin nomor 1. Intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, kelompok, komunitas, organisasi maupun sistem. Sini akan saya jelaskan intervensi individual. Intervensi individual merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Intervensi individual terbatas pada interaksi dua orang antara klien dan terapis atau klien dan konselor. Biasanya ini dilakukan pada ruangan tertutup, yaitu proses konseling antara konselor dan klien. Kemudian yang bagian B, intervensi kelompok. Intervensi kelompok merupakan salah satu aplikasi prinsip yang berdasarkan terapeutik ke dalam satu individu atau lebih secara bersamaan untuk mengklarifikasi konflik psikologi mereka sehingga mereka dapat hidup dengan normal. Kemudian intervensi komunitas. Intervensi komunitas merupakan pendekatan terhadap kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah. Kemudian intervensi organisasi. Intervensi organisasi adalah sebuah program yang direncanakan dengan maksud membantu sebuah organisasi menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya akan menjelaskan di poin nomor 2. Di poin nomor 2 ini, metode yang digunakan intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Nah, intervensi yang berbentuk psikoedukasi ini biasanya tujuannya untuk bersifat untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan mental yang terjadi pada masyarakat. Contohnya yang kita kenal biasanya itu penyuluhan. Kemudian penyuluhannya itu dapat berbentuk offline atau online. Kalau offline itu biasanya penyuluhan yang dilakukan di ruangan terbuka. Kemudian kalau online itu psikoedukasinya itu dilakukan dengan di media sosial, contohnya bisa melalui Google Meet atau Zoom Meeting dan juga melalui webinar. Nah, kemudian intervensi dapat juga berbentuk konseling. Intervensi berbentuk konseling ini contohnya kayak intervensi individual tadi. Nah, kalau konseling ini tujuannya untuk memberikan bantuan terhadap pemecahan permasalahan klien yang biasanya dilakukan pada ruangan tertutup, namun tetap
untuk memperhatikan kode etik sebelum melakukan proses konseling, yaitu adanya prinsip konfidensialitas yang merupakan prinsip untuk menjaga kerahasiaan dari cerita permasalahan klien. Kemudian yang selanjutnya yaitu terapi. Nah, terapi ini sifatnya bentuknya kuratif. Kuratif artinya menyembuhkan klien yang memiliki diagnosis permasalahan kesehatan mental. Ini biasanya dilakukan di biro psikologi dan adanya, atau bisa juga di RSJ. Biasanya ini sifatnya untuk rehabilitasi atau menyembuhkan klien yang memiliki diagnosis permasalahan kesehatan mental. Perkenalkan, saya Oktaviani Sitinja, NIM 1808-1874. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan pasal 68 butir ketiga dan keempat. Pada butir ketiga dikatakan bahwa psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dan munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Untuk butir keempat dikatakan, psikoedukasi dapat berbentuk A. Pelatihan, B. Tanpa pelatihan. Nah, dalam bentuk pelatihan ini contohnya pelatihan menurunkan tingkat kecemasan. Sedangkan tanpa pelatihan contohnya adalah penyuluhan, bisa berbentuk poster, booklet, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Lidian Lanusa, NIM 1908103119 dari kelompok 14 Kode Etik Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan butir 5 dan 6 dari pasal 68, yaitu tentang dasar intervensi. Baiklah, butir 5, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah, baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan konseling psikologi adalah klien. Nah, ada beberapa contoh dalam pengembangan potensi positif yang dimiliki klien adalah seperti dalam pengembangan bakat, pengembangan potensi secara kreatif melalui organisasi atau hal-hal semacamnya. Dan ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengembangkan potensi positif yang dimiliki klien adalah yang pertama, membantu klien mengenali dirinya sendiri, kemudian membantu klien dalam mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian membantu klien dalam penerapan hal-hal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian butir 6 berisi terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berstandar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan terapi psikologi adalah klien. Jadi ada beberapa terapi psikologi yang bisa dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis, yaitu seperti cognitive behavioral therapy, kemudian ada hipnoterapi, ada psikoedukasi, dan lain-lain yang dapat membantu klien menyembuhkan masalahnya atau menyembuhkan dari gangguan psikologis yang dialami oleh klien. Contoh dalam pengembangan potensi positif yang dimiliki oleh klien adalah seperti mengembangkan kreativitas klien. Orang yang kreatif cenderung senang berkreasi dan membuat sesuatu. Ia dapat mengembangkan dengan cepat potensi yang ia miliki dengan kegemarannya, contohnya dengan membuat kue, membuat origami, bermain musik, dan lain-lain. Nah, sehingga kita sebagai psikolog dapat membantu anak dalam mengasah kreativitasnya tersebut dengan mengajaknya membuat kue atau bermain musik, kemudian membuat prakarya, ataupun membuat hal-hal yang ia gemari untuk meningkatkan potensi yang ia miliki. Seperti
contoh kognitif behavioral therapy atau CBT dapat digunakan dalam rangka membantu menangani berbagai masalah yang dihadapi individu seperti depresi, kecemasan dan gangguan panik, atau dalam menghadapi peristiwa hidup lainnya seperti kematian, perceraian, dan lain-lain. CBT lebih memfokuskan pada hasil dan tujuan, termasuk di dalamnya adalah hasil jangka pendek atau segera dari proses konseling yang sedang berjalan, yaitu tercapainya pengalaman positif klien yang relatif cepat dengan adanya kemajuan perasaan yang lebih lega dan daya tahan. Konselor kognitif behavioral biasanya akan menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan klien. Demikian presentasi dari kelompok 14 terkait kode etik psikologi pasal 68 yaitu intervensi. Semoga bermanfaat dan juga kita semua dalam keadaan sehat semua. Terima kasih dan salam sehat. Bye.